sampling sistematis. Baik, sampling sistematis ialah sampling di mana pemilihan elemen sampel dilakukan seperti berikut. Elemen pertama dipilih secara acak dari K elemen yang pertama dari kerangka sampel, dan elemen-elemen lainnya dipilih berdasarkan jarak sebesar K. Sampel yang dipilih secara ini disebut sampel sistematis 1 di dalam K. Sampling sistematis memberikan alternatif yang lebih baik dari sampling acak sederhana berdasarkan alasan berikut. Alasan pertama, sampling sistematis lebih mudah dilakukan ataupun dilaksanakan dan kesalahan wawancara lebih kecil apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Alasan kedua, seringkali sampling sistematis memberikan informasi yang lebih banyak per unit cost apabila dibandingkan sampling acak sederhana, di mana unit cost ini merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan sampling. Nah, pada umumnya sampling sistematis dapat dikatakan sebagai sampling di mana pemilihan elemen yang pertama secara acak dipilih dari K yang pertama, kemudian pemilihan elemen lain selalu berjarak K, di mana K diperoleh dari rumus K sama dengan N besar per N kecil, di mana N besar merupakan populasi dan N kecil merupakan kelompok yang dipilih atau sampelnya. Cara ini lebih mudah dilaksanakan dan lebih praktis apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Bisa dibayangkan memilih sampel acak sebanyak N sama dengan 50 toko di Jalan Pasar Baru. Petugas peneliti lapangan tak dapat menentukan pemilik toko mana yang harus dimasukkan dalam sampelnya, sebab dia tidak mengetahui populasi toko sebesar N. Sebelum seluruh pemilik toko didaftar satu persatu sebagai kerangka sampel, sebaliknya dengan mudah dia akan memilih sampel secara sistematis. Misalnya, memilih satu di antara 20 pemilik toko sampai sejumlah elemen sampel sudah terpilih. Baik sampel sistematis seringkali tersebar atau spread secara seragam atau uniform, meliputi seluruh populasi. Jadi akan dapat memberikan informasi yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut. Kita akan memilih satu di antara 5 sampel sistematis di mana K sama dengan 5. Dokumen keuangan dari tumpukan dokumen sebanyak N atau suatu populasi terdiri dari 1000 buah dokumen. Jadi, N sama dengan 200. N di sini adalah suatu klaster atau kelompok. Di mana K yang tadi sama dengan 5, maka N-nya terdiri dari 200 kelompok. Sebab K sama dengan N besar per N. Untuk menentukan proporsi dokumen yang tak sah. Misalkan dokumen pertama yang terpilih secara acak ialah dokumen ketiga, maka dokumen lainnya 8, 13, 18, sebab harus berjarak 5. Misalkan saja 500 dokumen yang pertama kebanyakan sudah sah, tetapi 500 berikutnya kebanyakan tidak sah. Dengan sampling acak sederhana, ada kemungkinan sampel 200 dokumen itu salah semua, karena terpilih dari 500 yang pertama atau baik semua. Artinya semua sah, sebab terpilih dari 500 kedua, sehingga hasil perkiraan proporsi tidak mewakili populasi. Dengan sampling sistematis, hal ini dapat dicegah sebab hampir setengah elemen sampel dari 500 dokumen yang pertama, setengah lainnya dari 500 dokumen yang kedua. Nah, untuk modelnya bisa kita lihat seperti pada gambar tersebut. Nah, jika diberikan suatu dokumen yang terdiri dari 1000 dokumen, nah, dengan K atau jarak interval dari tiap-tiap pembentukan populasi di mana N kecil, itu adalah 5. Jadi kita buat jarak-jaraknya dari sampel terpilih itu yang 3, terus dilanjutkan tambah 5, 8, dan seterusnya seperti itu. Baiklah, mungkin sampai sini saja pemaparan dari sampel sistematis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maria. Karena kita sudah sampai di penghujung slide, demikian hasil pemaparan presentasi kelompok kami.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.